Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, membeberkan alasan utama dibalik keputusan tim mendatangkan pemain timnas Irak, Fran Putros. Menurutnya, Putros adalah sosok pemain serba bisa yang dapat mengisi berbagai posisi di lapangan. Dia bisa bermain di kiri, kanan, gelandang bertahan, juga bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya, karena dia bisa bermain di banyak posisi. Kemampuan bermain di berbagai sektor membuat Putros menjadi aset penting dalam skuad Maung Bandung. Boyan mengungkapkan bahwa secara natural pemain berusia 32 tahun itu merupakan gelandang bertahan. Namun fleksibilitasnya membuat Putros kerap diturunkan sebagai bek dalam beberapa tahun terakhir. Dia naturalnya sebagai gelandang bertahan, tapi Anda bisa lihat di timnas Irak, dalam 4 tahun terakhir dia bermain sebagai bek kanan dan bek tengah juga. Jadi baginya itu tidak masalah. Selain itu dia juga punya kemampuan crossing yang bagus. Rekrutan ini diharapkan mampu menambah kedalaman dan variasi taktik Persib, terutama untuk menghadapi jadwal padat dan tantangan di Superliga. Kehadiran Putros juga memberikan opsi lebih bagi Boyan Hodak dalam meracik lini belakang maupun tengah tuntasnya. Bek anyar Persib Bandung, Fran Putros, menegaskan bahwa dirinya adalah pemain serba bisa yang siap dimainkan di berbagai posisi. Pemain berdarah Denmark Irak itu menilai fleksibilitas merupakan salah satu kekuatannya dan ia siap mengisi posisi manapun sesuai kebutuhan tim. Saya sering mendapatkan pertanyaan soal posisi alami, tapi saya selalu jawab, saya tidak peduli bermain di posisi manapun. Selama bermain di Liga Thailand, Putros lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Namun, ia juga punya pengalaman bermain sebagai bek kanan ketika membela timnas Irak. Mayoritas saya bermain di tengah, entah itu sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, tapi kadang juga main di bek kanan. Saya respek pada kebutuhan pelatih, yang penting saya bisa bermain dan membantu tim, tidak peduli di posisi manapun. Dengan kemampuannya mengisi berbagai posisi di lini belakang dan tengah, Putros bisa menjadi aset penting bagi Persib musim ini. Sambil bercanda, ia pun hanya mengatakan satu posisi yang tidak bisa ia jalani. Saya selalu seperti ini sejak dulu. Saya hanya tidak bisa bermain sebagai penjaga gawang. Dengan bergabungnya Putros, kedalaman skuad Maung Bandung di lini belakang dan tengah semakin bertambah. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kualitas serta fleksibilitas permainan Persib menghadapi musim kompetisi yang padat tuntasnya. Persib Bandung resmi menjalin kerjasama dengan Kelme, merek aparel olahraga asal Spanyol, sebagai mitra utama penyedia jersey dan perlengkapan tim untuk musim depan. Kolaborasi ini menandai berakhirnya kerjasama 9 musim dengan Sportama. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekedar pergantian merek. Ini adalah bagian dari komitmen Persib untuk terus naik kelas. Kami ingin menghadirkan kualitas aparel yang lebih baik, tampilan visual yang profesional, dan nilai emosional yang lebih kuat bagi bobotoh. Kelme dikenal sebagai brand pengalaman di industri olahraga. Selain reputasi global, Kelme menawarkan teknologi mutakhir bernama Advanced Fabric Engineering. Teknologi ini menghasilkan bahan yang ringan, sejuk, elastis, dan tahan lama, cocok untuk menunjang performa pemain di lapangan. Kelme juga menerapkan filosofi Total Identity Integration dalam desainnya, yang memastikan setiap detail jersey mencerminkan karakter dan semangat klub.
Jersey terbaru Persib ini dirancang untuk mewakili identitas Bandung dan semangat juang para pemain dan bobotoh. Dalam kolaborasi ini, tema City of Champion diangkat sebagai pesan utama. Persib ingin menegaskan bahwa Bandung bukan hanya rumah bagi klub juara, tetapi juga kota yang dipenuhi semangat juang dan kebanggaan dalam kehidupan sehari-hari, tuntasnya. Kericuhan terjadi usai laga final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyebab kericuhan diduga akibat kekalahan Timnas Indonesia dengan skor 0-1. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, mengatakan sebanyak 22 orang supporter Timnas Indonesia diamankan karena diduga terlibat dalam keributan. Kericuhan terjadi saat setelah wasit meniup peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Personil kami yang sudah bersiaga langsung bergerak cepat. Kami amankan lokasi, pisahkan kelompok yang terlibat, dan pastikan keributan tidak meluas. Selain itu, juga menangkap 22 orang. Polisi juga mengevakuasi 2 orang korban yang mengalami luka. 1 diantaranya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kepolisian menghimbau agar para pendukung untuk tetap menjaga sportivitas dan tidak bertindak anarkis. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Kalah atau menang adalah bagian dari pertandingan. Jangan sampai emosi sesaat justru menimbulkan kerugian dan pelanggaran hukum, tuntasnya. Sembilan musim lamanya, Persib Bandung berjalan dengan diiringi aparel Sportama. Brand lokal ini menyediakan jersey dan berbagai kebutuhan Persib lainnya sejak 2016. 2 gelar juara yaitu Liga 1 2024 dan 2025 jadi bagian dari perjalanan bersama yang manis di antara dua pihak. Namun, kini Persib dan Sportama tidak akan bersama. Keduanya dipastikan putus, tidak lagi bekerja sama. Persib pun secara resmi mengumumkan akhir kebersamaan dengan Sportama. Kerja sama yang terjalin selama 9 musim, ini adalah hal yang luar biasa. Sampai saat ini Sportama adalah ofisial aparel terlama yang pernah bekerja sama dengan Persib. Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dedikasi, dan kontribusinya untuk klub, ungkap Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra. Ini juga menandakan Persib dipastikan akan memakai aparel baru untuk menyongsong kompetisi musim depan. Sementara itu, Persib akan meluncurkan timnya secara resmi pada Sabtu 2 Agustus. Di sini pemain akan diperkenalkan satu persatu dan juga jersey anyar, tentunya dengan aparel baru, tuntasnya.